Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertemuan kita kali ini yaitu membahas mengenai tangen sudut paruh. Oke, kemarin masih ingat mengenai sudut paruh dari sin. Sin setengah A yaitu, perhatikan, plus minus akar dari 1 dikurang cos A per 2. Sedangkan rumus dari cos setengah A yaitu plus minus akar dari 1 ditambah cos A per 2. Sehingga rumus tangen A itu sendiri adalah rumusnya sin A per cos A, sehingga tangen dari setengah A adalah sin setengah A per cos setengah A. Sehingga dapat di sini kita jabarkan, kita kuadratkan dulu masing-masing ruas kiri dan kanan, sehingga sin kuadrat setengah A sama dengan hilang akarnya menjadi 1 dikurang cos A per 2. Kemudian cos kuadrat setengah A masing-masing dikuadratkan menjadi 1 ditambah cos A per 2. Sehingga dapat kita substitusikan, lihat yang ini. Tan kuadrat setengah A menjadi sin kuadrat setengah A per cos kuadrat setengah A. Sehingga rumusnya menjadi, masukkan nilai dari si sin tadi yaitu 1 dikurang cos A per 2. Kemudian rumus cos setengah A menjadi 1 ditambah cos A per 2. Kemudian masing-masing ruas sama-sama dikali 2 per 2 sehingga hasil menjadi 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Sehingga tangen dari setengah A itu sama dengan 1 tangen setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Ini adalah bentuk pertama rumus sudut paruh dari tangen setengah A, sudut paruhnya. Kemudian perhatikan bentuk yang kedua. Rumus dari tan kuadrat setengah A itu juga bisa kita hasilkan atau substitusikan seperti ini. 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Dari rumus yang pertama tadi, masing-masing pembilang dan penyebutnya kita rasionalkan, yaitu sesuaikan aja dengan penyebut yang di bawah, bisa, yang di atas juga bisa, dikali 1 ditambah cos A per 1 ditambah cos A. Sehingga hasilnya menjadi, kalau dia tandanya berbeda, itu kan 1 dikurang, yang ruas sebelah kanannya 1 ditambah, cukup kalikan awal dengan awal, akhir dengan akhir, sehingga 1 dikali 1 cos A dikali cos A itu cos kuadrat A. Hasilnya menjadi 1 dikurang cos kuadrat A per, kemudian untuk yang bawahnya cukup dikuadratkan aja, jadi 1 ditambah cos A dikuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi, ingat pada identitas trigonometri bahwasanya 1 dikurang cos kuadrat A itu bisa artinya juga menjadi sin kuadrat A. Sehingga hasilnya menjadi 1 dikurang cos kuadrat A menjadi sin kuadrat A per 1 ditambah cos A dikuadratkan. Setelah itu kita substitusikan ke rumus tan kuadrat setengah A menjadi sin kuadrat A per 1 ditambah cos A dikuadratkan. Kemudian tan setengah A sama dengan plus minus akar dari sin kuadrat A per 1 ditambah cos A dikuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi tan setengah A sama dengan plus minus hilap di situ ya, seharusnya itu menjadi sin, hilap ya, seharusnya di situ menjadi sin A per 1 ditambah cos A. Sin A per 1 ditambah cos A. Itu adalah bentuk yang kedua. Tan setengah A sama dengan, saya ulangi, sin A per 1 ditambah cos A. Hilap pada penulisannya. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu tan kuadrat setengah A sama dengan tan kuadrat setengah A sama dengan 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Ini kita kalikan dengan pembilang yang sama-sama dikali dengan pembilangnya. Jadi kali 1 dikurang cos A per 1 kurang cos A. Sehingga hasilnya menjadi 1 dikurang cos A dikuadratkan per 1 dikurang cos kuadrat A.
Sehingga hasilnya menjadi, ingat yang identitas trigonometri bahwasanya 1 dikurang cos kuadrat A itu adalah sin kuadrat A. Sehingga hasilnya menjadi tan kuadrat setengah A sama dengan 1 dikurang cos A dikuadratkan per sin kuadrat A. Kemudian kita masukkan ke rumus, tan setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos A dikuadratkan per sin kuadrat A. Sehingga hasilnya menjadi tan setengah A sama dengan plus minus 1 dikurang cos A per sin A. Jadi ada 3 bentuk, sehingga rumus tangin sudut paruh itu yang pertama adalah tan setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Bentuk yang kedua, tan setengah A sama dengan plus minus sin A per 1 ditambah cos A, dengan syarat cos A-nya itu tidak boleh sama dengan min 1, karena kalau dia per 0 menjadi tidak tentu ya. Kemudian bentuk yang ketiga, tan setengah A sama dengan plus minus 1 dikurang cos A per sin A, dengan syarat sin A-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada 3 bentuk. Jadi kita bebas mau mempergunakan yang mana. Kemudian kita masuk ke contoh. Nilai dari tan 22,5 derajat adalah, di sini kita mempergunakan rumus yang pertama. Tan 22,5 derajat sama dengan tan setengah dikali 45 derajat, yaitu seperti sudut paruh yang sinus ataupun kosinus, bahwa 22,5 derajat itu adalah setengah dari 45 derajat. Jadi kita di sini mempergunakan sudut istimewa, yaitu 45 derajat. Jadi kita masukkan ke rumus, plus minus akar dari 1 dikurang cos 45 derajat per 1 ditambah cos 45 derajat sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang setengah akar 2 per 1 ditambah setengah akar 2. Jadi hasilnya menjadi, setelah kita kalikan 2 per 2, yaitu pembilangnya kali 2, penyebut juga kali 2, maka hasilnya menjadi plus minus akar dari 2 dikurang akar 2 per 2 tambah akar 2. Karena penyebutnya berbentuk akar, maka harus kita rasionalkan. Jadi karena penyebutnya itu 2 plus, maka kita rasionalkannya menjadi 2 min atau 2 kurang ya. 2 kurang akar 2 per 2 kurang akar 2. Sehingga hasilnya menjadi 2 kali 2 itu 4. Kita kalikan seperti biasa. Jadi hasilnya menjadi plus minus akar dari 4 kurang 2 akar 2 dikurang 2 akar 2 ditambah 2 per 4 kurang 2. Kemudian hasilnya menjadi 4 tambah 2 itu 6. Jadi sama dengan plus minus akar dari 6 dikurang 4 akar 2 per 2. Kemudian kita faktorkan. Perhatikan, sama dengan plus minus akar dari 2 dikali 3 dikurang 2 akar 2 per 2. Sehingga hasilnya menjadi plus minus akar 3 dikurang 2 akar 2. Nah, itulah dari contoh dari tangen sudut paruh. Dalam perjumpaan kita kali ini, untuk kalian bisa mencobanya dengan bentuk yang kedua atau bentuk yang ketiga. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.